lagi-lagi nggak gampang ngomong. Kalau dulu penjajahannya bisa dilihat dengan fisik, sekarang penjajahannya nggak bisa dilihat dengan fisik. Dan yang kamu lihat, yang kamu pahami sebagai penjajahan belum tentu penjajahan. Gini, karena penjajahan pasti lebih dalam di dalamnya. Nah, strategi ini pinter banget soalnya. Juga gini, kadang-kadang kita membiarkan diri kita terjajah. Saya pengen ngerespon itu tadi, tentang apa namanya, bagaimana sumber daya alam kita diambil, kita tidak bisa kok dikasihin sama orang luar, misalnya gitu. Kalau kita meneliti lebih dalam, sekarang ada pertanyaan gini juga, kalau nggak orang luar, kita nggak punya teknologinya. Kita nggak belajar, nggak tahu juga caranya gimana. Ada yang mengambil jalan tengah bahwa oke, kamu duluan di situ, tak kasih waktu 20 tahun, orang diberi kewajiban bahwa ada orang Indonesia yang harus ikut serta di situ sehingga ada alih teknologi, sehingga di depannya bisa ditambang oleh orang Indonesia sendiri. Misalnya gitu, itu jadi strategi, bukan jadi dijajah. Tapi kalau dibiarkan lepas, oke, aku sing bangun, neng pekerjaannya suka aku kabeh. Itu minta dijajah itu. Karena kita tidak mendapatkan apapun, kita tidak mendapatkan skillnya, kita tidak berpikir masa depan, kita tidak punya strategi terhadap itu. Nah jadi, ngomong penjajahan atau tidak, saya berani ngomong bahwa kita kebanyakan kita dijajah. Tapi kita juga tidak tahu bahwa kita dijajah. Karena penjajahan yang paling berhasil adalah ketika yang dijajah tidak tahu kalau dirinya dijajah. Kamu tidak akan merasa berjuang kalau kamu tidak tahu bahwa dirimu dijajah. Kamu tidak akan pengen keluar penjara kalau kamu tidak merasa dirimu dalam penjara. Jadi sebelum berteriak tentang bebaskan diri dari penjajahan, ketahuilah bagaimana cara mereka menjajah. Bagaimana cara mengetahuinya? Belajar ilmu mereka. Ilmu katon beres. Ilmu katon apa jenenge? Donya. Kari maca gabrus ngene ketok kabeh iku. Asal gelem, wong Jawa iki gampang banget sinau, asal mau. Ora ngerti ampuhe wong Jawa. Itu tapi wong Jawa iki ilmu katon gampang banget iku. Yo nyun sewu aku rada nganu sithik yo, rada pamer sithik, yo lumayan lah. Aku mbiyen pernah dibuang sama ayahanda ke luar negeri. Ya konsepnya nek menurutku ya dibuang. Karena mangkat-mangkat dhewe golek-golek dhewe tak kei syarat mingan. Syaratnya ra ono wong Indonesia. Ya wis mangkat aku. Ditiliki pisan wae ra tau. Apa ya saya membalas juga. Saya sampai sana baru 3 bulan 4 bulan ngirim email wis tekan, ngirime ngono tok, njuk dipisui juga. Gue ki yo ngabar-ngabari engko nek mati kan aku yo iso layat ngono. Tapi itu kawah candra di muka yang luar biasa buat saya. Dan menurut saya kenapa saya mau ke sana? Aku pengen sinau tenan ilmumu sepiro to jane? Apa to piye carane to? Tidak dalam rangka merendahkan atau dalam rangka menghamba meninggikan, tapi saya tidak akan bisa memahami dia kebenarannya kalau saya tidak belajar ilmu dia. Tidak ada orang yang dengan sengaja berbuat salah. Orang pasti berbuat benar menurut dia, tergantung tujuannya kemana. Paham maksudku? Semua orang pasti pengen berbuat benar, asal kamu tahu tujuannya. Dia pasti menuju suatu tempat. Bahwa tujuanmu berbeda yang membuat kamu melihat perbuatannya salah. Kalau kamu memahami cara dia, oh ngene, arahnya ke sana, kamu akan paham kebenaran dia, dan kamu paham dunia dia. Nah saya, Rono, aku dalam waktu 5 tahun, aku menyelesaikan matematika rampung, fisika rampung, psikologi D3, komputer science sedikit, itu dalam waktu uang kuliah standar, 4 tahun, 5 tahun. Itu dudu urusan pinter, urusan ilmu katon. Donya iki gampang, karena nek wis apa jenenge nyun sewu dalam petik gampang. Yang kamu belajar itu bukan ilmunya, yang kamu belajar bahasanya. Oh, bahasa biologi iki gini, bahasa matematika itu gini, bahasa apa namanya? Fisika itu gini, bahasa psikologi itu gini, bahasa komputer itu gini. Intinya di dalamnya aslinya ilmu tauhid. Wis aku wani ngomong kuwi. Mbok sampai matematika sing ilmu pasti itu aslinya tauhid kuwi. Asal kowe nyekeli ilmu tauhid tenan, pijakanmu di situ ilmu apa wae gampang banget belajarnya. Wong nyebute laduni, padahal menurutku itu hanya urusan kalau kamu paham ibu dari ilmu, lainnya hanyalah ekspresi dan ranting-ranting. Pegang oyote, belajar karo Mbah Oyot.